Pak Arfan, ini menarik kalau kita membahas soal cinta. Ini kan klasik banget dari masa ke masa, dari Shakespeare sampai dengan sekarang gitu. Betul. Ya. Cinta itu selalu jadi bahasan yang gak pernah lekang oleh waktu ya. Nah, ini pertanyaan banyak orang di luar sana. Bagaimana sih kita bisa menemukan cinta sejati? Apa sih cinta sejati itu? Karena ada banyak orang yang, maaf ya, sudah menikah bertahun-tahun gitu ya. Terus kemudian suatu saat jujur, sebenarnya katanya pasangannya bukan cinta sejati. Nah loh, ngeri bener gitu. Apa yang salah gitu. Nah, gimana tuh Pak Arfan yang dimaksud dengan cinta sejati? Apakah memang ada formula khusus untuk urusan cinta ini? Silahkan. Nah, ini dia. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi memang ada formula khusus yang namanya cinta sejati itu ya, atau cinta yang sempurna kalau saya bilang begitu ya. Sempurna tentu saja dalam tanda petik ya, karena di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Tapi cinta yang sempurna itu adalah ketika cinta itu ya antara pria dan wanita bisa memenuhi 3 komponen ya. Yang pertama adalah yang namanya passion. Jadi passion itu apa? Gairah, hasrat gitu ya. Jadi cinta itu antara man and woman itu harusnya ada sebuah gairah, ada sebuah ketertarikan fisik begitu. Ya. Ketika kita mencintai seseorang kan tahap pertama kan adalah itu kan. Kita harus tertarik dulu secara fisik gitu. Dan ini makanya saya harus menegaskan lagi gitu seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ini antara man and woman gitu ya, bukan antara laki-laki dengan laki-laki, antara wanita dengan wanita. Nah, kalau antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita itu namanya anomali atau penyimpangan ya, karena tidak sesuai dengan kebenaran universal begitu ya. Dan dunia akan punah kalau kita melakukan yang seperti itu. Jadi ketika kita bicara mengenai cinta, nomor satu, ada nggak gairah itu? Ada nggak hasrat itu? Dan ketika kita bicara mengenai gairah dan hasrat, berarti kita sedang bicara mengenai ketertarikan secara seksual. Itu dulu gitu ya. Jadi nomor satu itu. Harus ada di awal. Harus ada, ya. Baik. Nomor 2, ketika kita bicara mengenai komponen dari cinta yang sempurna, itu adalah yang namanya intimacy. Ya. Intimacy. Jadi tidak cukup hanya dengan gairah, hasrat seksual saja, tetapi Anda harus merasa dekat dengan seorang yang Anda cintai. Merasa dekat itu dalam pengertian secara emosional gitu. Ada sebuah emotional attachment, ada sebuah emotional bonding, di mana Anda saling memahami, saling peduli, saling menghargai gitu. Jadi ini Anda harus ketemu dulu chemistry-nya gitu. Ya, itu komponen yang kedua, unsur yang kedua dari yang namanya cinta yang sempurna. Tapi cinta itu akan kurang lengkap kalau hanya 2 unsur itu. Harus ada unsur yang ketiga. Apa itu? Yaitu namanya komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah keinginan untuk mempertahankan hubungan dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang tidak terbatas begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai unsur tanggung jawab dari sebuah cinta. Ya, jadi passion, ya, intimacy dan komitmen. Nah, kadang-kadang ya, love itu tidak lengkap, tidak sempurna. Ya, kadang-kadang yang dibilang cinta itu adalah ketika hanya secara passion saja ya. Kita bergairah kepada seseorang lawan jenis ya, berhasrat secara seksual, tetapi tidak ada unsur yang lainnya. Tidak ada yang namanya intimacy, kedekatan, tidak ada yang namanya komitmen. Nah, itu disebut dengan sexual love. Nafsu aja gitu. Nafsu aja gitu. Dan kalau hanya berhenti di sexual love, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Gitu ya. Itu diperjelas banget ya. Nah, itu kalau hanya satu unsur gitu ya. Nah, ada kalanya cinta itu unsurnya hanya satu lagi, yaitu intimacy saja. Ya, tidak ada passionnya, tidak ada gairah hasrat, tidak ada komitmen juga tidak ada. Ya, hanya intimacy saja. Itu kita sebut sebagai intimate love. Ya, jadi kita merasa sebagai teman gitu, kayak diskusi antar teman saja gitu, tetapi tidak ada itu hasrat, apalagi komitmen begitu. Itu namanya intimate love. Nah, kadang-kadang ya dalam sebuah cinta itu hanya ada unsur yang terakhir saja. Komitmen. Hanya ada komitmen saja, dan ini bisa terjadi ketika orang itu dijodohkan atau kawin paksa gitu. Jadi dia tidak ada passion, nggak ada gairah, dan juga tidak ada yang namanya intimacy. Jadi hanya komitmen saja. Itu namanya cold love. Ya, cinta yang dingin gitu. Nah, itu jadi cinta itu bisa kita lihat, cinta yang sempurna itu mengandung 3 unsur itu sekaligus. Tapi kadang-kadang cinta itu hanya mengandung salah satu unsurnya saja. Nah, yang lain, cinta itu bisa mengandung 2 unsur.
sekaligus. Misal ya, misalnya unsurnya adalah ada passion, ada gairah, dan juga ada intimacy. Tapi tidak ada komitmen. Ya, itu disebut sebagai romantic love gitu. Ya, jadi bergairah, berhasrat secara seksual, tertarik, ya, kemudian juga punya chemistry. Ini yang akhirnya berujung kepada teman tapi mesra aja gitu ya? Betul. Tapi tidak ada komitmen. Tapi nggak ada komitmen gitu ya? Nah, itu namanya hanya romantic love. Ya. Yang menarik, ini kombinasi dua unsur ya. Kombinasi dua unsur, tapi nggak ada satu unsur yang satunya lagi itu. Iya. Ketika misalnya ada passion, ya. Ada ketertarikan. Ada gitu ketertarikan, ya. Tidak ada intimacy, tapi hanya ada komitmen. Jadi passion plus komitmen, tapi tidak ada intimacy. Ya, apa yang terjadi? Itu namanya stupid love. Stupid love. Oke. Iya. Nah, contohnya adalah apa? Misalnya ketika kita menikah dengan seseorang, kita berkomitmen dengan seseorang hanya karena ketertarikan seksual. Kan banyak orang yang seperti itu kan? Iya. Hanya gara-gara tertarik secara seksual, dia orangnya keren, ganteng, cantik, ya. Kemudian akhirnya menikah. Tapi tidak dilandasi oleh yang namanya intimacy. Sehingga apa? Pernikahannya itu tidak akan berlangsung lama. Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita banyak melihat ya, perkawinan-perkawinan itu berakhir begitu saja gitu dalam jangka waktu yang sumur jagung. Sumur gitu jagung ya? gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada intimacy. Ya, tapi ada ketertarikan secara seksual, iya. Ya, kemudian berkomitmen. Nah, tidak ada intimacy. Padahal intimacy itu adalah yang membuat hubungan itu menjadi langgeng gitu ya, menjadi mesra gitu ya. Jadi kalau Anda menikah dengan seseorang hanya karena ketertarikan seksual, tapi tidak ada intimacy, itu namanya stupid love. Gitu. Stupid love, Karena, ya? kenapa saya bilang stupid ya? Karena ketertarikan secara seksual itu ada jangka waktunya gitu, ada umurnya gitu, dan umurnya biasanya pendek gitu. Yang membuat kita tertarik setelah kita menikah adalah ketika kita menemukan the beauty yang ada di dalam, yang namanya inner beauty itu. Itulah yang namanya intimacy gitu. Nah, yang terakhir adalah ketika intimacy, unsurnya hanya ada dua, yaitu intimacy dan komitmen. Ya. Jadi ada rasa saling memahami. Kalau ngobrol itu asik banget gitu ya. Dan seru, juga gitu seru ya. gitu ya. Nyaman, nyambung, dan ada komitmen. Tetapi tidak ada passion gitu. Ini namanya friendship love. Ya, jadi hanya ya enak nyambung ngobrol, tapi tidak tertarik secara seksual gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah mature sekali gitu ya. Sehingga kadang-kadang secara seksual sudah tidak ada rasa tertarik gitu ya. Sudah tua misalnya gitu ya. Jadi lebih senang ngobrol gitu ya dan sebagainya, tapi tidak ada yang namanya desire, passion dan sebagainya. Nah, itu namanya friendship love. Gitu. Friendship love ya. Jadi unsur-unsur itu bisa hanya satu-satu gitu. Bisa juga kombinasi dua. Tetapi yang paling indah, yang paling sempurna gitu adalah ketika tiga unsur itu berkombinasi menjadi satu. Itulah yang namanya passion plus intimacy dan ada plus komitmen. Itu namanya cinta yang sempurna. Baik.